wirawiri dari Jogja ke Jakarta itu hampir 20 tahun, Mas. Ya. Setiap akhir pekan itu saya Jogja Jakarta itu sudah 20 tahun. Akhirnya setelah saya pulang, setelah saya kembali menekuni dunia akademis, ya ini ada kesempatan saya tulis lagi. Karena penulis itu bagi saya sudah seperti apa ya? Ya kayak darah daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dalam channel Inspirasi untuk Bangsa. Kebetulan kami sedang mempersiapkan serial wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang kebetulan saya bertemu dengan salah seorang alumnus, yaitu Pak Heri Nugroho, yang karirnya sebenarnya macam-macam, tapi kali ini ingin disebut hanya sebagai penulis saja. Ya. Apa kabar Pak Heri? Terima kasih Pak Bambang, baik-baik. Ya. Hujan ini di Klaten, saya kebetulan ada di Klaten sekarang. Oh gitu. Ya. Pak Heri mungkin bisa cerita, mulai kuliah di UGM, kemudian berkarir di berbagai media, menulis banyak tokoh, sampai saat ini saya dengar terakhir menulis tentang Ibu Waljina. Silakan. Jadi baik, jadi saya itu pertama kali masuk di UGM itu tahun 85. Ya. Waktu itu masuk lewat jalur PMDK, jadi penerimaan mahasiswa bebas tes itu waktu itu. Itu di Fakultas Filsafat. Di Fakultas Filsafat selama 1 tahun saya. Karena pada waktu itu ya gimana ya, masih labil gitu. Ya. Sementara orang tua tidak begitu setuju saya sekolah di filsafat. Nah, akhirnya tahun 86 saya ikut tes lagi diam-diam waktu itu, sehingga saya masuk ke Fakultas Ekonomi. Ya. Nah, kemudian setelah saya aktif waktu di mahasiswa, saya termasuk aktivis, jadi apapun kegiatan mahasiswa waktu itu hampir saya ikuti semua, mulai dari karawitan, kemudian ada marching band, ada beberapa kegiatan yang lain, ada dayung, ada pecinta alam, semuanya saya masuk. Tapi konsekuensinya adalah saya kuliah S1-nya itu lama, 6 tahun saya itu baru lulus. Kemudian juga ya karena keadaan saya harus bekerja juga, jadi penyiar di Jogja. Itulah akhirnya pengorbanan saya, waktu saya jadi molor itu lulusnya. Terus berkarir pindah Jakarta? Ya, sebelum ke Jakarta sebetulnya saya disandek dulu oleh Fakultas Ekonomi UGM waktu itu. Jadi saya itu asistennya almarhum Pak Tony Prastiantono. Oh. Itu sejak tahun 89.
Ya. Sampai ya setelah saat di Jakarta pun saya statusnya masih sebagai asisten beliau. Jadi waktu itu setelah saya lulus, saya ditempatkan di pusat antar universitas namanya waktu itu. Ya. PAU Studi Ekonomi. Jadi saya berkarir di sana sebagai peneliti lama sekali, hampir 10 tahun lebih. Nah, kemudian setelah itu waktu itu Departemen Perhubungan itu membuka satu vakansi untuk menjadi komisioner pada Badan Regulasi Telekomunikasi. Jadi pada Badan Regulasi Telekomunikasi yang tugasnya adalah mengatur industri telekomunikasi yang waktu itu sedang dalam era akhir dari monopoli. Waktu itu monopolinya kan hanya Telkom. Nah, kemudian ketika pemerintah berkomitmen untuk melahirkan seluler dan harus ada regulator independen, kesepakatan dengan BTO, di situ akhirnya dibentuklah Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Dan waktu itu Departemen Perhubungan, menterinya Pak Agung Gumelar mengadakan satu rekrutmen terbuka. Iseng-iseng saya daftar dan akhirnya kok saya diterima untuk kompartemen ekonomi dan international relation. Jadi saya berkarir di Jakarta di BRTI itu 2 periode, mulai tahun 2003 sampai 2009. Nah, setelah saya selesai dari BRTI 2 periode, dari komisioner di sana, saya mengalami beberapa orang menteri. Pertama kali waktu itu yang mengangkat saya adalah Pak Agung Gumelar. Kemudian ganti menteri lagi, dan terakhir saya masih mengalami era Pak Tifatul Sembiring setelah menjadi Kominfo. Itu 3 bulan. Nah, setelah periode 2 saya berakhir, saya diambil oleh Pak Abu Rizal Bakri untuk membantu di Asia waktu itu. Jadi Asia sedang dalam masa awal-awal Asia, saya diminta untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah interkoneksi antara Asia dengan operator-operator yang lain. Nah, saya berkarir di Asia di Bakri Telkom itu 6 tahun. Dan setelah 6 tahun, ya ada headhunter datang gitu. Kemudian saya ditawari pekerjaan baru dengan industri yang ya mirip-mirip lah kira-kira. Akhirnya saya oke, dan saya tidak tahu waktu itu kalau akhirnya Pak Haritanu Sudibyo yang minta saya ternyata. Saya diminta untuk ke MNC Group. Jadi di MNC Group saya sampai dengan setahun yang lalu. Jadi saya pensiun dini itu setahun yang lalu, September 2019. Jadi sudah 2 tahun berjalan. Saya terakhir di sana sebagai corporate secretary dari holdingnya MNC Group. Baik, nah sekarang kembali ke Jogja, mulai menulis lagi dan. Ya. Jadi saya itu kembali ke Jogja itu seperti orang ini Jadi orang pergi lama setelah kembali lagi ke kampung itu seperti orang kehilangan orientasi. Jadi artinya suasana tempat dulu atau suasana Jogja yang ketika saya tinggal dengan sekarang itu sudah completely different. Semua lingkungannya berubah dan sebagainya. Nah akhirnya ya meskipun selama ini saya juga sebetulnya tinggalnya sih di Jogja. Jadi saya wirawiri dari Jogja ke Jakarta itu hampir 20 tahun, Mas. Setiap akhir pekan itu saya Jogja Jakarta itu sudah 20 tahun. Akhirnya setelah saya pulang, selain saya kembali menekuni dunia akademis, ya ini ada kesempatan saya nulis lagi. Karena menulis itu bagi saya sudah seperti ya kayak darah daging. Baik, nah sekarang
Jadi resminya masih jadi dosen di UGM? Tidak, sejak tahun 2009 saya sudah tidak, status kepegawaian di UGM sudah tidak boleh karena saya harus ke swasta kan waktu itu. Nah, sekarang mengapa memilih menulis Bu Walzinah? Jadi itu juga blessing in disguise juga sebetulnya. Saya tidak sengaja dapat pekerjaan itu. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu itu tiba-tiba saya dihubungi oleh salah satu penerbit di Klaten di situ. Dia mengatakan bahwa punya, dalam tanda petik, punya proyek mangkrak, proyek terhenti, yaitu menulis biografi Bu Walzinah. Jadi pada waktu itu sebelum era COVID sebetulnya buku itu sudah mulai dikerjakan. Nah, tetapi karena musibah COVID makanya akhirnya terhenti dan salah satu penulis utamanya itu juga menjadi korban juga, wafat pada COVID itu. Nah, kemudian proyek itu kemudian diteruskan dengan mengganti penulis yang lain. Jadi saya ditinggali satu berkas itu, hasil tulisan sebelumnya, juga rekaman-rekaman wawancara dan sebagainya. Nah, kemudian saya bersedia, tetapi dengan satu catatan saya harus lihat dulu apa hasil yang sudah dicapai dari penulisan sebelumnya. Setelah saya lihat-lihat, ternyata menurut standar kepenulisan saya itu, saya melihat bahwa buku ini tidak begitu cocok kalau akan dipublish sebagai buku umum. Karena penerbit ini juga sudah sangat terbiasa dan sangat reputasinya sangat bagus untuk membuat buku-buku pelajaran, buku teks sekolah. Sehingga ketika beliau dipesani untuk membuat buku itu pun juga gaya penulisannya juga gaya sekolah. Seperti bab 1, bab 2, 1.1. Selain itu juga cara penyampaiannya menurut standarnya juga tidak terlalu kurang tepat lah. Sehingga saya bertekad untuk saya kerjakan dan akan saya ulangi dari nol lagi. Jadi sistematikanya saya rombak, kemudian juga gaya penulisannya juga saya ubah. Saya harus melakukan wawancara ulang lagi. Dan akhirnya jadilah buku itu. Nanti insya Allah kalau lancar akhir bulan ini seharusnya sudah di-launching. Jadi sudah selesai? Sudah selesai. Kontennya sudah selesai. Jadi buku itu strukturnya adalah cerita mengenai karir Ibu Walzinah di dunia musik keroncong, ditambah karir setelah beliau tidak lagi produktif di dunia keroncong, sekarang produktif untuk mengelola batik. Jadi beliau itu punya menurut saya ada beberapa hal yang sangat unik dan menjadi satu yang sangat khas dari Ibu Walzinah, yaitu beliau itu sudah sejak awal, sejak tahun 70-an itu sudah istilah secara anak-anak sekarang sadar fashion itu sudah. Jadi, ketika dari panggung satu ke panggung yang lain, beliau itu kostumnya pasti ganti. Nah, kostum keroncong kan kebaya dan kain. Nah, akibatnya beliau itu punya koleksi kain itu ratusan jumlahnya. Nah, kain itu diproduksi sendiri. Jadi kakak tertuanya itu adalah punya usaha batik itu di daerah Laweyan, Solo. Itu yang mensupport. Jadi setiap pentas pokoknya harus ganti. Nah, batik itulah yang sekarang dimonetize ulang oleh Bu Walzinah, kemudian dikelola bersama dengan menantunya. Akhirnya sekarang juga selain sebagai penyanyi keroncong legendaris, Bu Walzinah juga menjadi salah satu tokoh pelestari batik di Solo ini. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita.
Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Nah, itu memang saya pikir itu kan tadinya saya mau punya pertanyaan, loh kok mau ditulis lagi, kan dulu sudah pernah ada. Kalau tidak salah tahun 2018 itu sudah mulai direncanakan biografi Bu Waljina akan jadi 3 buku dan sebagainya. Itu nggak jadi kalau begitu ya? Nggak jadi, Pak. Kalau jadi saya kemarin kan saya juga singgung masalah itu sebelum saya melakukan ini. Jadi saya tanya ke keluarga. Saya dengar katanya sudah ada yang akan menulis, bahkan itu akan dibikin dalam tiga jilid. Tetapi ternyata itu tidak kejadian itu peristiwa itu. Jadi sampai hari ini untuk tokoh sekaliber Bu Waljina itu belum punya buku pribadi, buku biografi itu belum punya. Yang ada yang banyak itu kan ya features, artikel-artikel yang tersebar di berbagai media itu memang banyak, tetapi sebagai buku itu beliau baru yang akan saya buat ini. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Jadi itu tidak jadi 3 jilid, tapi jadi 1 ya? Ini sangat berbeda karena saya juga tidak pernah melihat apa yang ditulis dulu itu juga nggak pernah lihat. Jadi setelah tiga buku itu gagal, kemudian di hire penulis yang baru. Ternyata penulis yang baru pun akhirnya terhenti oleh COVID. Dan saya ini yang ketiga. Dan alhamdulillah jadi. Cuma karena ini strukturnya itu adalah keroncong, batik, dan kemudian yang segmen terakhir itu adalah testimonial. Jadi testimonial beberapa tokoh. Yang tertinggi adalah dari Bapak Presiden Pak Jokowi. Beliau akan memberikan testimonial. Nah, ini yang menjadi agak barangkali saya nggak tahu akan kapan itu hadirnya tulisan-tulisan beliau itu. Jadi, agak lama. Nah itulah Pak. Jadi bola sudah tidak di tangan saya karena untuk konten bukunya sendiri sudah selesai. Sekarang tinggal konten yang dari pihak ketiga. Ada Pak Erwin Gutawa, kemudian ada Pak Eros Jarot, ada Bapak Rektor UNS, ada Rektor ISI, dan sebagainya. Yang ketika saya cek sampai hari kemarin baru terkumpul beberapa 2 atau 3 orang, jadi belum semuanya terkumpul. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Jadi kalau pengalaman saya itu harus dibantu. Harus dibantu dibuatkan draftnya. Perkara nanti nggak setuju ya nggak apa-apa. Itu yang sudah saya siapkan. Jadi, nah sekarang kesimpulannya, menurut Pak Heri ini apa yang istimewa dari Bu Waljina dan apa yang istimewa dari bukunya Bu Waljina? Jadi saya akan cerita Bu Waljina yang selama ini tidak pernah tidak pernah diungkap oleh media apapun. Itu adalah bahwa peristiwa itu terjadi tahun 80-an, ya, awal-awal 80-an, ketika dunia wayang kulit itu sedang mengalami kelesuan. Sudah tidak ada lagi anak muda yang mau nonton wayang. Nah, atas keprihatinan ini, maka atas inisiatif Bapak Gubernur Jawa Tengah waktu itu Pak Ismail, beliau mengumpulkan para dalang, para tokoh-tokoh seni di rumah Pak Anom Suroto di Solo. Nah, pada waktu itu dirembuk bagaimana kira-kira kembali menghidupkan wayang ini. Nah, salah satunya adalah wayang harus mencontoh seni pertunjukan yang lain. Ketoprak atau apa itu relatif lebih hidup karena salah satunya ada bintang tamu di situ.
Jadi ada segmen goro-goro itu bisa diolah lebih lanjut, adanya bintang tamu ke sini. Nah, kemudian salah satu peran besar dari Bu Waljina adalah beliau itu menata kembali estetika panggung terhadap posisi presiden. Jadi selama sebelum era 80-an itu presiden itu posisinya ada di belakang dalang. Ya. Nah, kemudian oleh Mbah Narto Sabdo itu kemudian dipindah ke samping dalang, menghadap ke dalang. Ya. Dan Bu Waljina mengusulkan bahwa presiden itu sekarang harus menjadi daya tarik. Maka yang pertama, posisinya harus diubah. Ya. Diubah ke samping dalang di bawah simpingan kanan, menghadap ke penonton. Nah, konsekuensinya itu ya tampilannya harus bagus. Jadi presiden harus dandan sedemikian rupa sehingga menarik. Nah, yang ketiga adalah tambahan bintang tamu. Bintang tamu dalam pergelaran itu menjadi satu hal yang sangat mutlak. Nah, disitulah peran Bu Waljina mengubah estetika panggung yang tadinya klasik gitu, sekarang menjadi standar sekarang. Pertunjukan wayang kan presiden pasti berdandan dengan bagus, ada di bawah clear, di bawah simpingan kanan, sehingga ada interaksi antara presiden dan penonton. Itu salah satu jasa besar Bu Waljina ada di situ. Nah, kemudian juga presiden ini selama ini setelah jam 12 malam itu biasanya powernya turun. Ya. Bu Waljina melihat ini kenapa presiden-presiden itu setelah Padet Songo itu kok suaranya powernya turun. Nah, setelah diselidiki ternyata posisi duduknya yang tidak benar. Dengan duduk timpuh itu akan menyebabkan ketidaknyamanan untuk orang menyanyi. Nah, Bu Waljina membuat ide sekarang duduknya pakai dingklek, ditutup dengan kain dan sebagainya supaya dan itu nyaman. Hingga sekarang semua presiden itu pakai dingklek. Nah, ini salah satu cerita yang barangkali belum pernah diungkap oleh media, peran Bu Waljina dalam mengubah estetika panggung dari sebuah pergelaran wayang kulit. Nah, waktu itu disepakati akhirnya digelarlah pertunjukan pertama dengan menghadirkan bintang tamu Ibu Waljina, dalangnya almarhum Pak Mantep Sudarsono. Diselenggarakan di Balai Kota Surakarta kalau nggak salah. Dan itu akhirnya menjadi semacam standar estetika baru dalam tata panggung pergelaran wayang kulit hingga saat ini. Nah, untuk buku Waljina, kalau tadi Pak Bambang menanyakan kira-kira istimewanya apa? Ya, istimewanya pertama kali bahwa ini adalah satu-satunya buku Waljina yang memuat biografi Ibu Waljina secara komprehensif. Jadi selama ini yang terjadi adalah hanya features-features yang tersebar di berbagai media, yang tidak ada satu buku pun yang secara komprehensif menulis tentang apa dan siapa Ibu Waljina. Buku inilah salah satu jawabannya. As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964, we are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Ya, nah ini berkait dengan kegelisahan saya sendiri sebenarnya sebagai penulis buku. Ini kan era sudah berubah ini, jadi era digital ini. Kira-kira masa depan buku ini seperti apa menurut Pak Eri? Ya, kita semuanya hidup dalam dunia sekarang ini kuncinya adalah transformasi, Mas. Ya. Semua sendi kehidupan harus transformasi. Transformasi apa? Artinya ya harus ke digital. Karena sebagai sebuah revolusi teknologi, digital ini adalah teknologi terakhir
Jadi teknologi terakhir yang dihadapi manusia ini adalah digital. Setelah digital ini tidak ada lagi teknologi yang cuma kemudian bagaimana dengan digital sebagai platform ini kita memberdayakan itu untuk memulai transformasi. Jadi semua sendiri harus transformasi. Buku pun saya kira juga demikian. Buku era cetak itu sudah bisa dikatakan apa ya? Sebagai media komersial mungkin sudah tidak lagi menjanjikan. Yeah. Tetapi bahwa itu tetap harus dicetak sebagai apa? Benda yang sangat bernilai, itu tetap harus. Yeah. Karena bagaimanapun juga ya kalau misalnya kita memberi satu souvenir kepada orang terhormat atau siapa itu ya tetap lebih pantas kalau kita berikan. Atau karena saya termasuk generasi tua ya, jadi rasanya itu baca di kertas itu masih lebih nyaman daripada di layar. Ya. Indonesia. Mungkin kita perlu double platform ya. Jadi cetaknya diterbitkan, tapi juga e-booknya kita bikin. Iya, memang harus seperti itu. Cuma ini juga menjadi satu keluhan dari para penulis sekarang ini yang masih menjadi kendala adalah dengan berubahnya transformasi dari analog ke digital ini, ada satu hal yang ketinggalannya agak jauh, yaitu aspek legal. Jadi perlindungan terhadap para penulis, perlindungan terhadap industri buku ini pada umumnya itu masih lemah. Karena sesuatu yang sudah menjadi digital itu seakan-akan sekarang ini sudah menjadi public domain. Ketika kita menulis, kemudian itu didigitalkan dan diunggah ke internet, itu kita tidak bisa lagi mengerem akan diduplikasi dengan mudah oleh siapapun. Nah, ini teknologi masih punya quote and quote kelemahan. Bagaimana melindungi? Karena dikunci secanggih apapun itu yang buka kunci juga ikut canggih. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Mungkin cara berpikirnya juga dirubah Pak Eri. Jadi tidak mengandalkan dari pembaca, tapi mungkin sponsor itu sudah sejak awal itu harus hadir kayak media penyiaran lah gitu kan. Ya betul. Sponsor. Penyiaran pun sekarang juga penyiaran konvensional itu juga sudah sunset industry juga, karena semua orang, paradigma orang menonton itu kan sekarang sudah berbeda dengan kita dulu, Pak. Dulu tuh kita mau nonton sinetron A itu masih mau nunggu, nanti akan disiarkan hari Rabu jam sekian, itu kita masih mau nunggu. Tetapi paradigma orang menonton sekarang ini, kalau saya pengen tontonan A, ya saat itu juga saya harus penuhi. Ini yang tidak bisa dipenuhi oleh penyiaran konvensional. Iya, betul. Kapan saja adalah internet. Iya, kapan saja, di mana saja, itu saya harus bisa mendapatkan apa yang saya mau. Iya. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan. Nah, sekarang kembali ke GM. Apa yang dirasakan oleh Pak Edi ya sebagai warga yang menurut saya bukan saja alumni tapi juga sangat dekat dengan kultur UGM yang menjadi warna dalam menjalani karir, baik yang karir yang panjang tadi di berbagai lembaga dan karir sebagai penulis. Ya. Kalau UGM menurut saya gimana ya? Saya menyebutnya sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan, karena secara keilmuan pasti saya akan mendapatkan manfaat yang sangat-sangat besar dan tidak tergantikan di manapun juga.
Kemudian manfaat lain adalah manfaat kultural menurut saya. Jadi manfaat kultural itu adalah tercermin dari sebetulnya itu refleksi dari kebanggaan seorang alumni terhadap alma mater. Nah, konsep itu kemudian teraktualisasikan setelah dia lulus. Ketika dia menghadapi kehidupan dan sebagainya. Contoh yang paling gampang adalah ketemu sesama alumni atau ketemu adik kelasnya, atau itu menjadi seakan-akan menyatu. Jadi dalam hal ini saya merasa sangat berhutang budi yang sangat besar yang saya pasti tidak akan mampu untuk membayarnya kepada Gajah Mada. Jadi sebagai contoh, ketika saya bekerja pada salah satu korporasi besar dan kemudian ada adik kelas yang mendaftar di situ, saya pun juga pasti punya semacam tanggung jawab moral untuk ikut membantu dia supaya lolos dan sebagainya. Dan itu juga saya pun juga merasakan hal yang sama ketika saya masih fresh graduate gitu, ketika saya melamar kemana-mana itu begitu ketemu alumni merasakan sangat seperti adik ketemu kakaknya, dan itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Ya. Apakah itu karena juga nama besar UGM itu? Ya, nama besar itu kan terbangun dari sebuah proses di mana proses itu juga melibatkan produknya. Ya. Yang membesarkan UGM itu ya reputasi alumninya. Di samping memang juga secara objektif ya UGM itu besar bukan karena yang lain kecil loh. UGM itu besar ya memang karena UGM-nya memang besar. Kebesaran UGM itu bukan karena kekecilan yang lain, itu tidak. Iya. Nah, itulah yang menyebabkan banyak orang, saya wawancara juga dengan wali kota Jogja itu malah melintang juga di banyak BUMN, di perusahaan besar. Tapi dia merasa kembali ke Jogja itu lebih nyaman katanya. Ya, artinya kemarin di guyon-guyon dengan teman-teman itu memang ya gimana lagi ya, Jogja itu kalau istilahnya Mas Prids, ini saya kutip dari quotasinya almarhum. Beliau itu mengatakan Jogja ini apa kayak kena kutukan ya. Dalam tanda petik kena kutukan karena semua orang yang sudah pernah merasakan hidup di Jogja itu pasti akan kemudian seperti dilem. Psikisnya itu seperti dilem, suatu saat pasti dia akan. Jadi ada yang bilang bahwa Jogja itu biangnya rindu dan masa depan ketentraman katanya. Dan itu kan pernah ada juga statistik yang mengatakan bahwa kota yang paling tenang juga orang yang usianya paling panjang itu dulu kan ada di Jogja itu kalau nggak salah. Betul. Jadi ini agak ketika ada seorang peneliti dari Perancis itu mengatakan Jogja ini agak anomali. Karena negara-negara yang UMR-nya itu rendah itu biasanya berbanding lurus dengan usia harapan hidup. Jadi negara-negara atau kota-kota yang UMR-nya rendah dimanapun di negara-negara Afrika lebih itu biasanya life expectation-nya itu rendah. Tapi Jogja ini aneh, UMR-nya rendah, tapi harapan hidupnya tertinggi se-Indonesia. Nah, pasti ada sesuatu yang membuat anomali ini terjadi. Ya, nerimo katanya. Makanya setelah saya lulus pun juga waktu itu ketika sudah masih enggan meninggalkan Jogja, ketika kemudian ada di Jakarta pun ya tetap keluarga saya taruh di Jogja. Saya aja yang wirawiri setiap akhir pekan. Ya. Dan salah satu anggota wirawiri itu ya Pak Wali Kota itu juga. Oh iya betul ya. Jadi Mas Haryadi itu Mas Haryadi itu juga sempat menjadi anggota komuter Jogja Jakarta ya. Iya. Saya pernah jadi ketuanya waktu itu. Iya. Saya sudah wawancara beliau soalnya. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara.
Nah, Pak Heri Nugroho terakhir ya. Ya. Mungkin apa yang bisa disampaikan ya kepada apakah alma mater UGM atau mungkin mahasiswa atau alumni dengan pengalaman Pak Heri yang begitu panjang itu, dengan segala perubahan yang sekarang terjadi, apa yang sekarang harus dipersiapkan? Jadi menurut saya yang agak mendesak ini mungkin bagi UGM adalah memerlukan perubahan orientasi dari orientasi yang dulu itu kan terkenal dengan orientasi ke birokrasi kan UGM. Jadi saya sendiri ngalami ketika saya berada di 2 korporasi besar. Itu ketika saya data HRD-nya saya lihat itu memang alumni UGM-nya itu kecil, sedikit. Tapi begitu saya lihat di Departemen Keuangan, di Kementerian Keuangan, di lembaga-lembaga kepemerintahan, itu banyak sekali alumni-alumni UGM yang ada di sini. Saya tahu karena kebetulan saya di 2 korporasi itu saya ada di government relation, jadi ketemu teman-teman itu banyak yang ada di pemerintahan. Nah, salah satu kesimpulan saya adalah bahwa ya memang sejak kecil itu ya, terutama di fakultas saya, di Fakultas Ekonomi itu kalau diadakan temu alumni misalnya, itu ya yang diundang ya pejabat-pejabat. Sehingga ketika beliau mengadakan satu orientasi kepada mahasiswa, ya, tuturannya itu ya jadilah birokrat. Nah, ini menurut saya yang harus lambat laun orientasi ini harus diubah. Begitu Pak. Jadi supaya tidak itu bukan kultur Jogja, itu kultur priayi memang. Kalaupun toh iya seperti itu, maka ini menjadi tantangan bagi UGM. Kira-kira harus menjawab tantangan itu, karena ke depan kita tidak bisa lagi sepenuhnya tergantung dari sektor pemerintahan. Industri kreatif itu adanya di swasta, bukan ada di pemerintahan. Sekali menarik Pak Heri Nugroho. Kapan-kapan kita bisa berdiskusi lagi. Ya. Terima kasih Pak Baban. Sama-sama. Apa yang sudah disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.